Jadi menurut anggapan mereka ya, kalau najis itu mungkin membatalkan wudhu. Ini sudah biasa kan disampaikan oleh ustadz mereka itu, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Ketika menginjak tai kucing, tai anjing karena najisnya itu najis hissi, maka membatalkan wudhu. Dapat dari mana pendapat seperti ini? Juga pernah disampaikan oleh Endang Jaya Putra itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada. Saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, serta menjadikan kita orang-orang yang beruntung, lebih baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk orang-orang Wahabi, jadi janganlah meniru ustadz-ustadz Anda. Kalau tidak paham tentang suatu masalah, apalagi ini berkenaan dengan masalah hukum agama, sebaiknya Anda diam. Biar tidak gimana ya, tidak semakin menjadikan khilaf, tidak semakin menjadikan meruncingkan permasalahan. Dan lagi, jika orang itu berbicara bukan bidangnya, maka yang terjadi hanyalah lawakan belaka, hanyalah jenaka belaka. Ketika saya membahas Ustadz Firanda yang menerangkan bahwa khomer itu tidak najis, ada salah seorang salah seorang mungkin jamaah Firanda atau orang yang sangat ngefans terhadap Ustadz Firanda dari golongan mereka itu, dari kelompok mereka, yang menganggap saya katanya gagal paham. Ingat, Firanda mengatakan khomer itu tidak najis, padahal mazhab yang 4 mengatakan najis. Nah, ketika saya menjelaskan ini, katanya saya gagal paham. Lucu sekali orang ini. Baik, saya langsung upload, saya langsung perlihatkan bagaimana mereka kerancuan dan kebodohan mereka ya. Tapi mereka sok komen. Inilah komentar konyol dari mereka yang sok tahu. Orang yang tidak ngerti ilmu agama tapi sok paham, akibatnya ya komentarnya kayak gini. Lihatlah ini. Ketika saya membantah Ustadz Firanda yang mengatakan bahwa khomer itu tidak najis. Nah ini komentarnya. Anda yang gagal paham tentang ceramah Ustadz Firanda. Khomer najis bila diminum. Kalau tidak diminum tidak najis ya. Khomer najis apabila diminum, bila diminum. Tapi kalau kita punya wudhu terus kita pegang khomer, apa harus wudhu lagi? Ini pertanyaannya ya. Tapi kalau kita punya wudhu terus kita pegang khomer, apa harus wudhu lagi? Walaupun kamu pegang anjing, kamu pegang tai kucing, walaupun kamu pegang tai kamu sendiri, kotoran kamu sendiri, kamu ndak berwudu lagi. Apalagi hanya khomer, mas bro. Ya, khomer itu diminum haram, bukan najis. Jadi barang yang najis ketika diminum jadi najis, kalau tidak diminum tidak najis. Hukum apaan kalau seperti itu, bro? Jadi ada baiknya Anda itu kalau ndak paham, baiknya diam aja ya, biar tidak tidak bikin mules perut. Terus saya komentari di situ. Kalau nggak paham agama, kalau nggak paham jangan ngomong masih. Yang bahas membatalkan wudhu siapa masih? Hehehe. Jawabannya juga masih bikin mules perut. Terus yang bilang suci siapa, Ustadz? Terus yang bilang suci siapa? Ustadz Firanda ngomong nggak najis. Yang bilang suci siapa? Ustadz Firanda hanya bilang nggak najis. Maksudnya zatnya nggak najis. Lalu siapa yang ngomong homer suci? Nah, perhatikan ini. Ustadz Firanda ngomong nggak najis. Ya, zatnya nggak najis. Lalu yang ngomong homer itu suci siapa? Jadi mungkin di benak mereka antara nggak najis itu berbeda dengan suci. Dia bilang Homer itu nggak najis. Tapi setelah saya tentang,
Itu maksudnya adalah suci. Terus yang ngomong suci siapa? Jadi di benak mereka mungkin antara suci dengan tidak najis adalah sesuatu yang berbeda. Gobloknya orang ini. Jadi dalam masalah toharoh menjadi nambah kalau seperti ini orang Wahabi. Hukum adalah suci, tidak najis, najis. Jadi antara tidak suci dan najis adalah sesuatu yang berbeda. Nah, dan ini tertariknya saya di sini adalah sesuatu yang najis ketika terkena tubuh kita kemudian harus wudhu lagi. Aduh, payah. Memang mungkin seperti ini doktrin dari ustadz-ustadz mereka, sehingga ini tertanam di otak mereka. Kita tahu sebelum-sebelumnya saya pernah mengomentari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ketika mengatakan kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran manusia ini adalah najis hissi. Ketika kita menginjak kotoran yang hissi ini, maka wudhu kita batal dan kita harus wudhu lagi. Dan ini juga pernah disampaikan oleh YouTuber yang sok pinter juga, Pak Endang Jaya Putra, mengatakan bahwa ketika kita menginjak najis, tubuh kita terinjak najis, maka kita harus berwudhu. Nah, di benak mereka yang namanya najis adalah membatalkan wudhu. Di mana dapat dalil seperti ini? Di mana dapat dasar seperti ini bahwa najis membatalkan wudhu? Ini buktinya, pendapatnya orang ini. Jadi maksudnya Ustadz Firanda katanya adalah apa? Khomer najis bila diminum. Kalau kita punya wudhu terus kita pegang khomer, apa harus wudhu lagi? Loh, walaupun tidak wudhu gimana? Gak apa-apa mas bro. Jadi kalau badan Anda terkena khomer bukan harus wudhu lagi blok, tetapi cukup dibasuh sebagaimana Anda terkena najis-najis yang lain. Kotoran Anda terinjak atau kena kepala Anda, tidak usah wudhu lagi Anda, cukup kepala Anda dibasuh. Jadi mahallun najisnya itu, tempat najisnya itu yang dibasuh, bukan wudhu lagi. Ya Allah, makanya kalau tidak paham agama mending diam. Jadi rusaknya agama adalah karena orang-orang seperti Anda ini yang ikut ngomong masalah agama. Kalau Anda masih berasa benar, tolong komentar Anda sertakan referensinya. Hadisnya, Al-Qur'annya di mana? Bukankah selama ini orang-orang Wahabi mengatakan agama dalil? Silahkan datangkan dalilnya. Dan kalau Anda dapat menyertakan dalilnya, saya akan ikut Anda. Jadi mulai saat itu saya akan menjadi Wahabi seperti Anda, asalkan Anda dapat mengutip ayat Al-Qur'annya, mengutip hadisnya. Oke bro?